Nih, harum sekali dupa apa yang pakai nih? Masa harum deh? Enggak biasanya kayak dupa-dupa seperti biasa tuh. Ini kayaknya ada 3 aroma deh. Ada cendana, ada garu, ada menyan. Ada deh. Emangnya bisa ya buat dupa kayak gitu, Jo? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Enggak sih, kepo, pengen tahu aja. Ini loh dupanya. Namanya dupa cukup. Oh iya, Jung. Emangnya kita yang beragama Hindu ini kalau sembahyang wajib pakai dupa ya? Oh iya dong. Kenapa emangnya? Dupa ini adalah sebagai media dan sebagai upasaksi pada saat kita sembahyang. Untuk lebih lengkapnya, simak dengan baik penjelasan ini. Selain bunga, biji atau buah, serta tirta, sarana persembahyangan adalah dupa atau api. Api atau dupa adalah sejenis harum-haruman yang dibakar sehingga berbau harum dan menyala sebagai lambang Agni, dan berfungsi antara lain sebagai perantara yang menghubungkan pemuja dengan yang dipuja, sebagai pembasmi segala mala dan pengusir roh jahat, juga sebagai saksi dalam upacara. Fungsi dan arti dupa dalam upacara persembahyangan yang dipimpin pendeta mempunyai arti sangat dalam. Dupa berasal dari wisma, yaitu alam semesta, dan asapnya secara perlahan menyatu ke angkasa. Inilah sebagai perlambang menuntun umat agar menghidupkan api dalam raga dan menggerakkan menuju Sang Hyang Widi. Pemangku atau pinandita dalam memimpin upacara menggunakan api dalam bentuk pasepan yang di dalamnya berisi menyan, majegau, dan cendana. Dibakar agar berbau harum serta berasap. Makna dari menyan, majegau, dan cendana adalah menyan sebagai pemujaan Dewa Siwa, majegau sebagai media pemujaan Dewa Sadasiwa, kemudian cendana sebagai pemujaan Parama Siwa. Makna lain dupa sebagai pembasmi segala kotoran tampak jelas pada persembahyangan sehari-hari, di mana melalui mantra Om Angdupa Dipastra Yanama Swaha, berarti memohon disucikan dari atas sinar suci ide Sang Hyang Widiwasa. Api juga sebagai saksi upacara dalam kehidupan. Dalam persembahyangan, dupa sebagai saksi dan asapnya sebagai lambang gerakan rohani ke angkasa sebagai stana para dewa. Dupa sebagai sarira Sang Hyang Agni, maha melihat perbuatan manusia. Lontar Siwagama menyebutkan bahwa matahari sebagai ciptaan Tuhan dan saksi di dunia. Maka dari konsep ini merupakan dasar setiap upacara pancayatnya selalu dibuatkan sanggar surya mengarah di mana matahari terbit sebagai setana Siwa Raditya, di mana matahari atau surya dan Agni dalam wujud dupa merupakan upasaksi dalam persembahyangan. Nah, tadi udah dijelaskan kan lengkap sesuai dengan sastra ajaran agama Hindu. Sekarang kalau Mundi pengen tahu di mana tempat buatnya, ayo deh, ayo nganter jalan-jalan ke sana. Wah, Jung tahu tempatnya? Ya, ke tempat yang buat ini. Nanti Mundi bisa lihat proses pembuatannya dari awal sampai akhir hingga dupanya harum seperti ini. Oh iya. Ayo nih, sambilan udah jalan-jalan nih. Oke, beliau adalah salah satu pengusaha dari dupa internasional yang berpusat di Bali. Hari ini kita akan membuat dupa cukup, tapi wanginya sangat lebih ya. Oke, seperti apa pembuatannya?
Langsung disaksikan. Dupa cukup ini khasnya nih kita bisa custom ya, custom aroma. Ini pilihannya Gong ini keren ini ya. Ini ada kayu manis mawar, kita kombinasikan ya. Mawar dan kayu manis. Kemudian ini mint dan cendana. Ya. Ini madu dan darsan, kita akan kombinasikan. Nah, sekarang kita coba kayu manis dan mawar. Siap. Dan serunya kalau kita bikin dupa cukup ini gak mesti banyak-banyak, cukup segini aja kita udah bisa langsung dapatkan aromanya. Wow. Berapa Dengan tuh, cara Bos? dioles. Berapa beratnya tuh, Bos? Jadi hasilnya dia 250 gram. 250 gram dengan harga? Dengan harga cukup 20.000. Cukup murah. Cukup murah dan sangat wangi. Karena bahagia itu cukup murah. Oke, karena bahagia itu sederhana, Bos ya. Dan kita bisa cukup putar-putar gitu kan. Jadi membahagiakan diri gitu, bisa memainkan. Ini kita mainkan kayu manis dan mawar ya. Berarti kalau dibandingin sama produk luar lebih wangi dan lebih murah buat punya kita dong, Bos ya. Dan ini sebenarnya kalau kita mau kita tonjolkan, ini sebenarnya duponya fresh. Ini dia jenis dupo basah ya. Siap. Ingat ya, fresh. Fresh. Jadi pada saat orang pesan baru kita bikinkan. Siap. Ya, jadi bukan hanya makanan sayur aja fresh, dupa pun perlu fresh. Ya, ini dupa fresh ini. Siap. Oke, saksikan bagaimana beliau membuat sang empu dupa ini menghasilkan dupa cukup tapi ini kita wanginya yang dulu lebih. Kayu manisnya. Oke, boleh di shoot, Bos. Boleh. Kita shoot. Kemudian kita mainkan mawarnya. Jadi dia harus teraduk rata ini. Semua ada aroma-aromanya ini kita bikin sendiri sehingga dia lebih khas ya. Teman-teman bisa ngelihat ada lini bawaan yang khas sekali dari Dupopedia. Walaupun ini dia dupo cukup, ada dupo oles yang otentik, yang original itu. Jadi dia semua ada aroma khasnya. Oke, perlu digarisbawahi ya, membuat sendiri. Oke, membuat sendiri loh. Okay. Sang empu ini membuat sendiri pengaruh. Nah, kemudian setelah itu kita aduk-aduk ya, kita aduk rata. Kita aduk rata sini. Jadi udah mulai kecium nih. Ya guys ya. Tuh, aroma mawarnya masuk, dia mulai bermain nih dengan si kayu manisnya udah mulai bermain ya. Jadi ini memang perpaduannya pas banget. Ini teman-teman juga bisa memainkan aroma ini juga. Komposisinya bisa dimainkan juga, jadi nggak mesti harus komposisi seimbang. Bisa komposisinya maunya di mana nih? Dominannya di kayu manis juga bisa, mawar juga bisa. Itu lebihnya kita ngoles. Sampai sana nggak aromanya tuh? Kita bisa memainkan sendiri sesuai dengan selera kita. Kayak kita memainkan alat musik, mau kita kencengin tiupnya, mau kita pelanin. Nah, jadi dia punya ada temponya. Jadi langsung ya. Nah, ini langsung kita mainkan di sini. Ya, dioles nih, langsung dioles. Ya, Bos ya. Jadi dioles-oles dia. Ini dia rata nih, rata banget. Rata banget. Tuh, kayak buat es krim, Bos. Iya, ini bisa bilang namanya nih dupo kocok ya, atau dupo puter. Oh. Ya, jadi dia intinya adalah kita meratakan, membuat spreadingnya jadi rata ya. Rata. Oke, hari ini kita menyadarkan semuanya bahwa tidak hanya dupa luar aja bisa wanginya lebih, tapi produksi dalam negeri pun bisa sangat wangi. Oke. Tuh, kecium. Pada saat kita membuat itu kita udah mulai menikmati. Jadi saya dengan sangat senang hati melayani teman-teman untuk memesan dupo cukup ya, atau dupo oles. Karena apa? Saya juga menikmati aromanya. Saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang memesan dupa ini. Begitu juga nanti teman-teman yang mau bekerja sama menjadi aromaker Dupopedia, ya kan, lisensinya Dupopedia, itu akan benar-benar enjoy banget. Kita memulai membuat dupo itu berawal dari bahagia, karena bahagia itu cukup murah. Oke, berarti kita kolaps dengan dupa bahagia dan Dupopedia, Bos. Lengkap perjalanan kita. Oke, dan perlu dijelaskan, Bos, bukan hanya kelebihan yang fresh saja. Satu adalah apa? Fresh, kedua produk mengawali dengan kebahagiaan, ketiga kita dapat menikmati aromaterapi kan, Bos. Itu dia, cakep. Dapat menikmati aromaterapi secara gratis pada saat pengolesan tersebut. Betul. Jadi meditasi itu adalah pada saat kita bisa fokus pada satu titik pada saat pengolesan tersebut. Nah, ntar dulu Bos, jangan bungkus, Bos. Kita uji sekarang. Seperti yang kita katakan di media sosial, dupa fresh, kemudian dupa tahan air. Coba kita nyalakan langsung, Bos. Apakah nyala atau tidak? Sebentar dong. Kurang keren tantangannya. Ini bentuknya air ya.
Oke. Nih saya masukkan. Yuk, siap. Jadi harus dimasukkan airnya. Jadi lebih wangi bos ya. Lebih wangi dan lebih padat karya ya. Aromanya jadi jos markonjos ya. Jadi ini basah banget ya. Oke. Air nih yang dimasukkan di sini basah banget ya. Tuh. Sip. Jadi nggak perlu dikeringkan, nggak perlu diangin-anginkan, langsung aja dibungkus. Oke, hari ini Kita perlihatkan kepada orang lain bahwa dupa yang basah itu tidak akan nyala dan dupa yang terkena air itu akan padam. Hari ini kita lihat dan buktikan. Langsung ya. Ini Dupa kan yang basah, ya. basah ya. Tuh, Oke. tuh. Ada kelihatan basahnya ya. Tuh. Basah. Oke, basah Siap. Kita tarik satu. Haha. Kita buktikan bos. Bim salah bim. Bim salah bim. Jadi apa? Prok. Sebenarnya gini, logikanya tergantung intensitas kapasitasnya lebih besar mana, api apa air. Nah, sebenarnya logika kalau ada air hujan terus kita punya api sekecil gini, pas kena hujan ya pasti mati. Ya, tapi Kan habis gitu itu logikanya. dinyalakan kan hidup. Dinyalakan pasti hidup. Oke. Hidup. Ya. Hidup. Oke, nyala. Asapnya banyak. Kita sekarang padamkan dengan air. Kita padamkan bos dengan air. Nah, oke, itu testimoninya, padamkan dengan air. Mati ya. Kita nyalakan lagi. Jadi dia memang perlu waktu untuk mengambil kalor di api. Tapi kalau setelah dia udah bisa tersimpan, apalagi memang dia ini bahannya arang, dia bisa nyimpan kalor. Konsekuensinya memang dia kita perlu waktu lama untuk memanaskan ini. Ya, tapi setelah dia panas, dia punya kapasitas untuk menyimpan kalor. Ya, sudah nyala lagi. Oke. Dan ini kita nggak perlu memang waktu untuk mengeringkan, makanya saya berani menyajikannya fresh. Nah, basah. Oke. Hari ini kita dapat ilmu baru tentang yang namanya perdupaan dari sang empu dupa, owner Dupapedia. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Dan yang ingin memesan bisa ke masing-masing stop point Dupapedia atau ke Dupa Bahagia. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Thank you.